Jarum jam akan selalu berputar ke kanan, namun tidak dengan jarum jam di kantor Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Alih-alih ke depan, jarum jam mereka justru berputar ke belakang, menandai detik-detik kemunduran persepak bolaan Malaysia. Setelah rentetan kegagalan tim nasional, masalah demi masalah menyergap sepak bola Malaysia. Mulai dari isu pengunduran sang pelatih, sentimen negatif, proyek yang belum menemui keberhasilan, ancaman terhadap timnas Malaysia, sampai kekerasan yang menimpa para punggawa Harimau Malaya. Mungkinkah rangkaian ini alarm bahaya bagi sepak bola Malaysia? Berikut ulasannya. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Starting 11 Story. Sama seperti timnas Indonesia, timnas Malaysia setidaknya menunjukkan progres yang tidak kalah baik. Mereka lolos di 2 ajang Piala Asia di level senior dan Piala Asia di level U23. Sayangnya kapal Harimau Malaya karam sebelum mengarungi samudra yang lebih luas. Di level senior, timnas Malaysia asuhan Kim Panggon mesti bersusah payah hanya untuk memperoleh hasil seri. Satu grup dengan Bahrain, Korea Selatan, dan Yordania, pasukan Panggon cuma finish di peringkat keempat. Satu-satunya hasil positif yang diraih adalah menahan imbang Korea Selatan di partai pamungkas. Malaysia bahkan dicap tim Asia Tenggara terburuk di kompetisi itu. Pencapaian menyakitkan di level senior, tidak bisa dibayar di level U23. Nasib buruk menular ke tim U23 yang berlaga di Piala Asia U23. Mantan pencari bakat Barcelona, Juan Torres Garrido, yang ditunjuk menukangi tim U23 tak mampu memberikan prestasi lebih baik dari tim senior. Malahan, timnas Malaysia U23 lebih buruk. Mereka selalu kalah di setiap laga di grup D Piala Asia U23. Tak cuma kalah, Harimau Malaya Muda bahkan kebobolan 6 gol dan hanya sanggup mengemas 1 gol. Sepak bola Malaysia bergejolak ketika tersingkir di Piala Asia 2023 lalu. Mencuat isu tak sedap, Kim Panggon akan mengundurkan diri sebagai pelatih timnas Malaysia usai hasil pahit di Piala Asia 2023. Kabar tersebut lantas menimbulkan prahara di tubuh sepak bola Malaysia. Isu ini pun kemudian menyebar dan jadi bola liar, bukan hanya di publik Malaysia, namun juga ke negara tetangga, tak terkecuali Indonesia. Namun, pihak federasi cepat-cepat mengkonfirmasi bahwa kabar pengunduran Kim Panggon hanyalah seperti kentut Pak RT di siang hari. Presiden FAM, Hamidin Moh Amin, memastikan bahwa Kim Panggon tidak, atau setidaknya belum ada niatan mengundurkan diri. Mengatakan Kim Panggon pada 2 hari lepas telah meletakkan jawatan. Jadi, saya telah menelpon Kim Panggon dan Kim Panggon itu memang telah menafikan benda tersebut. Sebab jika memang hendak menanggalkan jabatannya, Hamidin pasti mengetahui hal itu. Tidak ada orang lain yang mengangkatnya selain Presiden FAM, maka tidak ada orang lain pula yang berhak memberhentikannya selain Hamidin. Ia menyayangkan kenapa berita tersebut bisa muncul. Menurutnya, pihak yang menghembuskan kabar kalau Kim Panggon akan mengundurkan diri punya niat jahat kepada timnas Malaysia. Terlebih, pelatih asal Korea Selatan itu masih memiliki kontrak hingga tahun depan. Jika benar apa yang dikatakan Hamidin, perbuatan itu jelas jauh dari akhlakul karimah. Kalau terus berniat jahat, berbuat hasad dan dengki, kebaikan seseorang lama-kelamaan bakal habis seperti kayu yang terbakar api. Setelah gagal di 2 Piala Asia dan diterpa isu Kim Panggon mundur, sepak bola Malaysia dihantam berita tidak menyenangkan lagi. Bukan lagi niat, tapi kali ini sudah perbuatan jahat. Punggawa timnas Malaysia, Faisal Halim, disiram air keras pada awal Mei lalu. Suatu hari, pemain yang juga berseragam Selangor FC itu mengajak keluarganya ke pusat perbelanjaan. Saat itu 2 orang pelaku yang mengendarai motor menyiramkan air keras ke tubuh pemain mungil itu. Baju yang dipakai Halim meleleh, luka bakar tak bisa ia hindari. Wajah, punggung, tulang rusuk dan lengannya luka parah. Sang pemain dilarikan ke rumah sakit. Kejadian ini begitu menggemparkan, tidak hanya bagi publik sepak bola negeri jiran, namun juga di hampir seluruh dunia.
Kasus ini sampai-sampai membuat Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengosongkan jadwalnya dan bergegas ke rumah sakit. Penyerangan terhadap pemain bola sendiri belum pernah terjadi sebelumnya di Malaysia. Pesepak bola Malaysia terbiasa berjalan-jalan. Mereka bisa santai melenggang ke ruang publik tanpa ancaman apapun. Akibat penyerangan ini, pemain berusia 26 tahun itu terancam pensiun dini. Ia 3 kali menjalani operasi sebelum kondisinya perlahan membaik. Sumpah, ini ngeri sih. Kejadian yang pernah dialami Novel Baswedan ternyata bisa dialami oleh pesepak bola. Lagi pula, salah Faisal Halim apa sih? Ia padahal pemain penting di timnas Malaysia. Bahkan salah satu pencetak gol ketika Malaysia menahan imbang Korea Selatan. Mengutip laporan Al Jazeera, penyiraman air keras pada Faisal Halim terjadi hanya selang beberapa hari setelah pemain tim nasional lainnya, Ahyar Rashid, dirampok di luar rumahnya di Kuala Terengganu. Selain barangnya disikat pencoleng, Ahyar Rashid juga terluka akibat insiden tersebut. Soal apakah insiden yang dialami Ahyar dan Halim berkaitan, Kapolsek Kuala Terengganu, seperti dikutip Al Jazeera, Azli Muhammad Nur, mengatakan kedua insiden tersebut tidak berhubungan. Ketika insiden Faisal Halim masih dalam proses penyelidikan, pemain Malaysia lainnya, Syafiq Rahim, juga mendapat teror. Pemain yang membela Johor Darul Ta'zim itu diancam dengan palu. Kaca mobilnya dihancurkan oleh 2 orang penyerang belum lama ini. Insiden itu terjadi usai Syafiq menjalani sesi latihan bersama juara 10 kali Liga Malaysia tersebut. Sudah 3 pemain mendapat serangan, ketiganya masih dalam penyelidikan dan diduga memiliki motif yang berbeda-beda. Apapun itu, ini menjadi sebuah ancaman bagi persepak bolaan Malaysia. FAM meminta klub dan pemain meningkatkan keamanan dan pencegahan. Kejadian ini pun mendorong banyak orang berempati tak terkecuali dari Indonesia. Rangkaian serangan khususnya yang menimpa Faisal Halim memaksa Selangor FC menarik diri dari Charity Shield atau Piala Sumbangsih Malaysia. Demikian laporan Independent Online, situs media terkemuka di Afrika Selatan. Kejadian yang menimpa Faisal Halim dan harus menjalani perawatan intensif membuat klub tak mau mengambil resiko. Menarik diri dari Piala Sumbangsih Malaysia adalah tindakan pencegahan yang diambil setelah Selangor FC memastikan telah meningkatkan pengamanan. Penarikan diri Selangor FC menjadikan laga melawan Johor Darul Ta'zim di Piala Sumbangsih ditunda. Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan, pihak Liga Bola Sepak Malaysia akhirnya menganugerahkan Piala Sumbangsih atau Charity Shield ke JDT. Tim itu dianggap menang WO atas Selangor FC. Kasus yang menimpa pemain bagai bola salju. Betapa tidak, bola sepak Malaysia sedang mengalami kemerosotan. Mengutip Sinar Daily, tim-tim di Liga Malaysia terjepit masalah keuangan dan penunggakan gaji. Polemik ini memaksa jumlah tim di Liga Malaysia menyusut dari 24 menjadi 13 tim saja. Salah satu yang tak bisa bermain di Liga Malaysia adalah Kelantan FC. Tim ini tak dapat bermain di Liga Malaysia musim 2024-2025 setelah permohonan lisensi mereka ditolak karena masalah keuangan. Daftar masalah tadi membuat para supporter di Malaysia cemas. Mereka bukan hanya cemas karena kemunduran sepak bola Malaysia, tapi juga khawatir apa yang menimpa ketiga pemain tadi juga akan menimpa supporter. Insiden itu menjadikan keselamatan supporter dipertaruhkan. Pengamat sepak bola Malaysia, Zulakbal Abdul Karim, mengkhawatirkan perkembangan sepak bola Malaysia. Menurutnya, banyak hal perlu diubah. Para pemangku kepentingan sepak bola Malaysia juga harus jujur. Sementara, Presiden FAM meminta seluruh masyarakat bersatu untuk mengembalikan citra sepak bola Malaysia.